Penyebaran virus corona secara global masih terus bertambah dari hari ke harinya. Melansir data dari laman World Matters, total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 4.979.924 atau 4,9 juta kasus hingga Rabu 20 Mei 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.957.600 atau 1,9 juta pasien telah sembuh dan 324.417 orang meninggal dunia. Jumlah kasus virus corona COVID-19 di Indonesia terus meningkat hingga Selasa 19 Mei 2020. Akumulasi kasus positif telah mencapai 18.496 orang. Dikutip dari covid19.go.id, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh telah mencapai 4.467 dan yang meninggal menjadi 1.221. Nah, kita harus tahu berapa orang yang terinfeksi kalau dirata-ratakan setiap harinya. Dan kita akan menghitung dengan rumus rata-rata, yaitu jumlah nilai dibagi banyaknya data. Jumlah nilai itu sama dengan pasien yang ada sampai saat ini. Nah, banyak data itu sama dengan hari dari awal sampai sekarang. Jadi kita bisa hitung jumlah pasien sampai Selasa 19 Mei 2020 yang bertotalkan 18.496 yang terkonfirmasi. Lalu kita bagi dengan 66 hari yang sudah terlewati dan yang terpantau oleh data statistik. Maka hasilnya sama dengan 280,2 jiwa. Penyebaran virus COVID-19 ini bergerak secara eksponensial, bukan linear. Linear itu hubungan matematis yang dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Jadi grafiknya lurus aja. Kalau dalam KBBI itu linear atau terletak pada suatu garis lurus. Kalau eksponensial adalah sebuah model pertumbuhan kuantitas, yaitu saat tingkat pertumbuhan sebanding proporsional dengan besar kuantitas itu sendiri. Dengan kata lain, jika kuantitas tersebut dianalisis dalam setiap interval waktu, misalnya hari atau jam, kuantitas pada saat tertentu merupakan hasil kali dari kuantitas sebelumnya. Contoh sederhana adalah pertumbuhan koloni bakteri. Satu bakteri dapat membelah diri menjadi 2. Kemudian 2 bakteri masing-masing membelah diri menjadi 4, lalu 8, 16, 32, dan seterusnya. Pertambahan jumlah semakin meningkat sesuai populasi bakteri yang semakin membesar. Penggandaan Indonesia kira-kira berapa hari ya? Yuk kita hitung. Pada tanggal 2 Maret 2020, kasus positif corona di Indonesia pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 orang di Indonesia positif terjangkit virus corona. 2 WNI tersebut sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Lalu, pada tanggal 6 Maret 2020 bertambah menjadi 4 orang. Berarti penggandaan di awal membutuhkan waktu 4 hari. Pada tanggal 8 Maret, ada 6 kasus, hampir mendekati penggandaan. Setelah itu, tanggal 10 Maret menjadi 19, membutuhkan 1,5 hari untuk menggandakan dari 6 menjadi 12 kasus. Tapi, semakin banyak kasus, semakin lama pula penggandaan di Indonesia jika terus mengikuti aturan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Pada tanggal 31 Maret ada 1.528 kasus. Lalu, penggandaannya terjadi pada tanggal 9 April 2020 dengan jumlah kasus 3.293 dalam waktu 9 hari, dan itu pun lebih 37 kasus. Pada saat ini, Selasa 19 Mei 2020, kasus menjadi 18.496 kasus. Berarti, sudah berapa lama penggandaannya? Kita tinggal bagi 2. Hasilnya sama dengan 9.248 jiwa. Dan yang sudah mencapai jumlah kasus itu terjadi pada tanggal 28 April, yaitu 9.511 kasus. Berarti penyebaran ini membutuhkan 21 hari untuk melakukan penggandaan. Pengamat kebijakan publik Pandu Wibowo memprediksi puncak wabah virus corona COVID-19 terjadi di 11-20 Mei 2020. Sedangkan masa berakhir pandemi ini berakhir pada 30 Juni 2020 dengan telah diterapkannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Indonesia. Ia mengaku telah menganalisis kondisi COVID-19 di Indonesia dengan model NHPR. NH adalah jumlah kasus per hari yang diketahui sejak PSBB. Kemudian P, peluang tertular orang yang bertemu orang positif COVID-19 sejak PSBB. Dan yang terakhir R, jumlah rata-rata orang yang bertemu orang positif COVID-19 sejak PSBB. Dari data itu, ia menemukan parameter yang kemudian dimasukkan dalam rumus matematika, sehingga bisa menghitung kecepatan jumlah penyebaran dan penurunan wabah virus COVID-19. Oke, kita lihat contohnya ya. Kalau misalnya tidak ada social distancing, kalau diketahuinya dalam satu hari itu, orang yang bertemu pasien positif corona sebanyak 60 orang. Lalu peluangnya kira-kira 1% atau sama dengan 0,01.
pasien yang sudah ada misalkan ada 200 orang. Jadi jumlah positif di hari ke-10 itu berapa ya? Oke, kita hitung. Kalau misalnya ditanyakan kira-kira berapa jumlahnya di hari X, berarti rumusnya adalah NH tambah X sama dengan dalam kurung 1 ditambah R kali P pangkat X dikali NH. Nah, X-nya ini adalah hari. Oke, kita hitung. NH 10 sama dengan dalam kurung 1 ditambah 60 kali 0,01 pangkat 10 dikali 200. Berarti sama dengan dalam kurung 1,6 pangkat 10 dikali 200. Hasilnya 110 dikali 200 sama dengan 22.000. Dan itu tuh banyak banget. Dalam 10 hari bisa 22.000 kasus. Nah, sekarang kita coba hitung ya kalau misalnya melakukan social distancing. Pasti jumlah orang yang bertemu pasien positif bakal berkurang dong. Jadi kita misalkan R-nya itu menjadi 10 orang. Jadi kita masukin ke rumusnya. Ayo kita hitung. NH 10 sama dengan dalam kurung 1 ditambah 10 dikali 0,01 pangkat 10 dikali 200. Sama dengan 1,1 pangkat 10 dikali 200. Hasilnya adalah 518 kasus. Dan itu tuh perbedaannya sangat jauh sekali dengan yang tadi. Apakah social distancing saja cukup? Lockdown tidak akan efektif menurunkan penyebaran virus corona kalau tak diiringi persiapan matang pemerintah. Persiapan itu tak cuma fasilitas kesehatan, tapi juga kebutuhan dasar masyarakat. Lantas, apa cara yang paling tepat untuk mencegah penyebaran COVID-19? Tidak ada sebenarnya jurus yang paling ampuh, namun mengacu pada tulisan Stephens, social distancing menjadi pilihan tepat. Kurva otomatis menandai kalau gerakan sosial dibatasi. Siapakah Stephens? Dia adalah jurnalis The Washington Post. Harry Stephens menjelaskan konsep itu dalam artikelnya berjudul Why Outbreaks Like Coronavirus Spread Exponentially and How to Flatten the Curve. Tanpa lockdown penuh, ketiga negara Singapura, Taiwan, Korea Selatan berhasil menangani virus corona. Langkah utamanya adalah persiapan matang. Fasilitas medis dan layanan kesehatan diperkuat dan tak sungkan melibatkan pihak swasta. Dari tangkapan layar situs livescience.com, di bawah ini terlihat kurva eksponensial kasus virus corona dapat ditekan. Caranya adalah dengan melakukan intervensi, yaitu penguatan fasilitas kesehatan dan logistik serta pembatasan gerak sosial. Presiden Joko Widodo telah mengimbau warga untuk bekerja di rumah. Begitu pula dengan kegiatan belajar dan ibadah. Namun, itu saja tidak cukup. CSIS atau Center for Strategic and International Studies berpendapat, pemerintah perlu menyiapkan tempat karantina dan penanganan pasien yang masif. Oh iya, selain menurut Pandu Wibowo, kapan virus di Indonesia ini akan berakhir? Kalau diperkirakan oleh sebuah riset yang dilakukan oleh Singapore University of Technology and Design atau SUTD menunjukkan bahwa COVID-19 di Indonesia akan berakhir pada 7 Oktober 2020. Hasilnya, terlihat pandemi virus corona secara global diprediksi akan berakhir pada 20 Desember 2020 dan dapat bergeser 5,9 hari. Namun, SUTD mengingatkan, prediksi ini dapat berubah sewaktu-waktu. Prediksi belum tentu tepat karena ada faktor alam. Ya, namanya juga kehendak Tuhan. Manusia hanya bisa memprediksi saja. Tergantung apakah tahun ini menjadi tahun penuh bersama COVID-19 atau tidak. Yang pasti terlihat dari ikhtiar dan tawakal kita. Makin banyak yang tidak berpikir, makin lama selesai wabah ini. Yang bisa kita lakukan adalah di rumah aja dan jangan terkuasai oleh ego sendiri.